Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami buat untuk tugas sistem informasi akuntansi dengan judul Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Laundry Box. Untuk anggota kelompok 6 beranggotakan yang pertama Adri Pratama, yang kedua saya Muhammad Alfat Arasi, yang ketiga Adit Ilhadi, yang keempat Zulkifli, yang kelima Rizka Budiman, yang keenam Muhammad Sultan, yang ketujuh Burhanuddin, yang kedelapan Silvanus Tesia, dan yang kesembilan Bilian Abdillah Laguliga. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan, silakan untuk Mas Muhammad Sultan untuk menyampaikan pendahuluannya. Silakan, Mas. Oke, pendahuluan. Jadi penerimaan kas merupakan salah satu aspek paling berpengaruh dalam suatu ukuran dalam sebuah perusahaan, di mana untuk melihat tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang ingin dicapai oleh perusahaan, yang mana target yang dimaksud adalah penerimaan kas. Jika suatu perusahaan dikatakan hampir mencapai target dalam satu ukuran yang mereka inginkan, atau mungkin bahkan melebihi dari perkiraan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dan tingkat keberhasilan yang diraih oleh perusahaan tidak serta begitu saja mereka dapatkan, melainkan melalui sebuah strategi perusahaan, maka membuat perusahaan untuk terus dapat memasuki persaingan yang bebas dengan cara mengupayakan dalam mendayagunakan segala kemampuan yang dimiliki serta optimalisasi dari segi biaya maupun hal-hal lainnya. Jelas sekali bahwa jelas sekali bahwa perusahaan yang sudah memiliki pelanggan yang mempunyai loyalitas tinggi tidak akan merasa tersaingi hanya karena ada kesalahan maupun maupun dalam kekurangan dalam mengendalikan baik dari segi biaya maupun strategi. Hal ini terjadi pada Laundry Box dalam menangani masalah penjualan dan pelaporan hanya dengan menggunakan alat bantu berupa Microsoft Excel. Sedangkan untuk untuk penjumlahannya hanya menggunakan sebuah buku secara manual. Dengan begitu, dengan begitu banyaknya persaingan yang ada khususnya dalam jasa laundry, bisa dijadikan sebuah kesempatan dalam memperkenalkan pada khalayak luas, bukan hanya di sekitar lokasi penjualan saja, melainkan bisa dikembangkan lebih luas lagi menjadi seluruh Indonesia. Dalam proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan laundry box perusahaan belum sesuai dengan prosedur yang ada. Suatu sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas harus direncanakan dengan baik pada laundry box. Dengan bantuan sistem informasi akuntansi, dapat dirancang sebuah sistem yang mampu mengatasi masalah di atas. Penggunaan data flow diagram, flowchart, dan entity relationship diagram semakin memudahkan kita dalam melakukan perancangan dalam sebuah sistem, di mana kita dapat mengetahui dari mana alur dokumen, alur data, berawal hingga ke akhir, juga dalam masalah desain mengenai rancangan sistem dan database yang ingin dibuat.
Oke, selanjutnya metodologi penelitian. A, jadi metode pengumpulan data. Itu satu, melakukan survei laundry box, mengamati aktivitas bisnis yang dilakukan, khususnya pada bagian yang terlibat dalam proses administrasi penerimaan. Yang kedua, melakukan serangkaian wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas. B, itu metode pengembangan sistem. Itu sistem development life cycle adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada sistem informasi pertama kali dikembangkan. Metode SDLC adalah tahap-tahap pengembangan sistem informasi yang pertama kali dikembangkan. Metode SDLC adalah tahap-tahap pengembangan sistem informasi yang pertama kali dikembangkan yang dilakukan analisis sistem dan programmer untuk membangun sebuah sistem informasi. Metode SDLC ini seringkali dinamakan sebagai proses pemecahan masalah yang langkah-langkahnya adalah satu, perancangan sistem. Jadi pada tahap ini adalah kegiatan perencanaan dan pengembangan sistem dengan melakukan analisis finansial untuk mengetahui kelayakan pengembangan sistem yang akan dilakukan. Yang kedua, analisis sistem. Jadi tahap ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses fisik dengan mengkonstruksi proses bisnis yang terjadi dari proses pembelian, penjualan, dan produksi dengan menggunakan alat analisis berupa bagan, alur, atau flowchart. Kemudian, melakukan penilaian terhadap sistem yang sudah ada menggunakan standar pengendalian COSO lalu, memberikan usulan untuk proses bisnis yang relevan. Desain sistem, kegiatan pada tahap ini adalah membuat proses logis sistem melalui diagram aliran data atau data flow diagram atau singkat DFD dan model REA atau Research Event Agent yang kemudian merancang database dan membuat framework. Yang ketiga, implementasi sistem. Di kegiatan pada tahap ini, penggunaan sistem yang telah dirancang yaitu dengan uji coba mengoperasikan aplikasi yang telah dibuat software analisis. Yang terakhir, operasi sistem. Itu kegiatan pada tahap ini adalah merealisasikan atau mengoperasikan sistem dalam operasional perusahaan. Baik, terima Atau kasih. kita, oke. Ya, terima kasih Mas Sultan. Selanjutnya, saya sendiri akan menyampaikan tentang hasil dan pembahasan dari tugas kami untuk prosedur pembelian bahan baku yang berjalan. Yang pertama, di operasional, mengecek persediaan bahan baku, membuat daftar permohonan pembelian bahan baku, melakukan pemesanan dan menghasilkan faktur pembelian, menyimpan dokumen daftar pembelian bahan baku, memberikan FP ke bagian administrasi untuk meminta uang pembayaran, mengecek daftar pembelian bahan baku untuk diarsipkan, menerima FP beserta uang dari bagian administrasi, melakukan pembayaran dan menukar FP dengan invoice bersama bahan baku yang dibeli. Copy invoice on phase 1 untuk vendor, invoice 2 untuk diberikan ke vendor dan kopian ke bagian administrasi. Yang kedua, pada bagian administrasi, menerima FP dari bagian operasional, melakukan pengecekan terhadap FP, mengambil uang ID cash, memberikan FP beserta uang kepada bagian operasional, menerima invoice dari bagian operasional,
mencatat daftar pembelian dan melaporkan ke pimpinan, menyimpan invoice. Lalu dokumen yang digunakan FP ini adalah faktur pembelian dan invoice daftar pembelian bahan baku disingkat DPB. Untuk arsip berdasarkan tanggal date itu di. Untuk flowchartnya seperti ini. Ada start, cek persediaan bahan baku, membuat DPB. DPB melakukan pemesanan, DPP melakukan cek FP, dan sampai ke arsip berdasarkan tanggal date. Jadi flowchart ini sudah dituangkan dalam tulisan yang saya baca tadi. Yang selanjutnya, proses produksi berjalan. Di counter ini menerima order, mencatat orderan, mengeluarkan kwitansi, dan untuk di produksinya, yang pertama menerima order dari counter, lalu proses penyucian dan penyetrikaan, lalu melakukan proses packing. Selanjutnya, proses produksi berjalan. Untuk flowchartnya seperti di samping kanan, dan untuk di counter itu menyambut dan melayani customer, seperti sebagaimana umumnya di laundry, membuat struk pembayaran atas jasa yang dipilih, lalu menerima uang dari customer, lalu mengcopy struk pembayaran atau SP2 diberikan ke administrasi dan struk pembayaran SP1 ke customer. Lalu di bagian sebelah kanan itu administrasi. Yang pertama menerima struk kopi SP2 beserta uang dari konter, mencocokkan SP1 dan uang yang diterima, lalu mencatat hasil penjualan. Selanjutnya melaporkan catatan laporan penjualan kepada pimpinan. Kegiatan rutin bagian administrasi adalah menyetorkan uang ke bank dan menyimpan slip store atau SS dari bank. Dokumen yang digunakan adalah SP, struk pembayaran, dan slip store bank. Selanjutnya, proses pimpinan yang sedang berjalan. Untuk pimpinan, pertama prosesnya mencatat laporan pembelian dari administrasi, lalu mencatat laporan keuangan administrasi, dan laporan di filling. Dan ini adalah gambaran proses pembelian bahan baku usulan gudang. Seperti yang tampil di halaman presentasi ini, ada bagian gudang sampai ke bagian logistik. Nah, berikut penjelasan proses pembelian bahan baku usulan gudang dari flowchart yang sudah ditampilkan sebelah yang tadi. Jadi yang pertama di bagian gudang itu mengecek persediaan bahan baku, membuat surat permohonan pembelian atau SPP1, menyerahkan SPP1 ke kepala gudang, selanjutnya menyimpan SPP2, menerima TT2 bersama barang dari bagian pembelian, mengecek TT2, selanjutnya SPP2 dan barang, mengcopy TT2, mengarsip SPP dan TT, menyerahkan TT2 ke bagian pembelian untuk diarsip sebagai arsip tetap. Selanjutnya di bagian pimpinan, yaitu menerima SPP1 dari kepala gudang, mengecek SPP1 dari kepala gudang, mengecek SPP1, menandatangani SPP sebagai persetujuan pembelian bahan baku, melanjutkan SPP1 ke bagian pembelian, atau mengembalikan SPP1 ke kepala gudang untuk diperbaiki. Selanjutnya untuk pembelian, menerima SPP1 yang telah ditandatangani pimpinan, mengecek SPP1, melakukan pemesanan, menyerahkan SPP1 dan faktur pembelian FP1 ke bagian keuangan untuk proses pembayaran, memberikan TT1 dari bagian logistik untuk diarsipkan, mencocokkan TT1, FP1, dan
barang, mengcopy titik satu, menyerahkan titik satu, bagian logistik, dan titik dua bersama barang ke bagian gudang, lalu menyimpan kembali FP1-nya. Lalu bagian keuangan menerima SP1 dan FP1 dari bagian pembeli tadi, mencocokkan FP1 dan FP1-nya, melakukan pembayaran dan menghasilkan invoice, menyimpan FP2 dan SPP3, selanjutnya menyerahkan SPP1, FP2 dan invoice ke bagian accounting untuk dicatat dan posting. Selanjutnya mengarah ke bagian accounting. Bagian accounting menerima SPP1, FP2 dan invoice yang pertama dari bagian keuangan, mencocokkan SPP1 dan FP2 dan invoice-nya, lalu mengcopy dokumen dan mencatat dan memposting transaksi. Lalu membuat laporan pembelian, menyerahkan invoice ke bagian keuangan, menyimpan SPP4, FP3, dan invoice 2. Selanjutnya, masuk ke bagian logistik, menerima tanda tangan TT bersama dengan barang, mengecek barang dan menandatangani, menyerahkan TT1 bersama barang ke bagian pembelian, menyerahkan TT2 kepada kurir vendor. Dokumen yang digunakan adalah surat permohonan pembeli, ya, SPP tadi. Untuk FP itu faktur pembelian, INP adalah invoice, TT adalah tanda terima, LPB adalah laporan pembelian. Oke, selanjutnya ini berikut gambaran proses penjualan yang diusulkan kasir. Dari bagian kasir, keuangan, accounting, sampai ke pimpinan. Berikut sedikit penjelasannya. Yang pertama, kasir menyambut melayani customer, membuat nota pembelian, lalu menerima NP atau nota pembelian pertama dari customer, mencocokkan NP1, NP2, dan barang. Selanjutnya, pada proses akhir, rekonsiliasi harian mencocokkan dokumen, nota pembelian 2 dan uang. Catat rekon harian menyerahkan NP2 beserta uang ke bagian keuangan dan menyimpan kopi NP2. Jadi bagian kasir ini yang saya bacakan tadi adalah proses dari proses bisnis yang dilakukan oleh kasir. Selanjutnya dari kasir menuju ke keuangan. Jadi bagian keuangan itu menerima NP2 beserta uang dari bagian kasir, mencocokkan NP2 beserta uang di bagian kasir, mengcopy dokumen tersebut, menyerahkan NP2 ke bagian accounting. Nah, dari keuangan ini masuk ke bagian accounting untuk menerima NP2 tersebut dan slip sektornya dari bagian keuangan, memvalidasi seluruh dokumen dan memposting transaksi, serta membuat laporan. Dan bagian pimpinan adalah menerima laporan dan menyerahkan laporan kepada accounting proses sebelum apabila dikoreksi. Untuk singkatannya ini NP nota pembelian, SS slip setor, dan LPG adalah laporan penjualan. Selanjutnya proses produksi yang diusulkan dari counter ke produksi. Jadi dari produksi menerima cucian dari customer dan nota pembelian atas jasa yang dipakai. Kasir menerima cucian dan NP diserahkan ke customer. NP tadi adalah nota pembelian yang diserahkan ke customer. Berikut ya di sistemnya. Di sini ada data customer, memiliki penerimaan sampai ke pengambilan BB. Berikut relasi tabel di database. Ada tabel penerimaan, data customer, data cucian, pembelian BB, stok BB, pengambilan BB. Selanjutnya dari penerimaan ke data harga, pengerjaan, dan pengembalian, lalu ke pembayaran. Ini adalah relasi tabelnya. Baik, ini kita menuju ke halaman login. Jadi aplikasi ini akan apabila dibuka, yang pertama kali adalah menampilkan halaman login seperti ini yang mengharuskan kita untuk memasukkan username dan password agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Apabila kita berhasil login, di sini adalah tampilan dashboardnya. Tampilan dashboard ini menampilkan saldo kas atau saldo kas yang ada di
kasir, lalu penjualan hari ini, penjualan bulan ini, dan target capaian bulanan. Jadi di aplikasi juga melakukan setting untuk target capaian bulanannya. Baik, selanjutnya, sini ada daftar pelanggan. Kita bisa menginputkan nama, jenis paket, tanggal masuk, lama pekerjaan, berat. Jadi di sini artinya apabila dari kasir sudah menerima customer itu menginput ke daftar pelanggan seperti ini. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi siklus pembelian, produksi penjualan pada Laundry Box dapat disimpulkan bahwa proses bisnis secara manual yang telah berjalan pada Laundry Box memiliki beberapa kendala. Antara lain adalah permasalahan informasi yang dihasilkan kurang relevan, yaitu informasi tidak dihasilkan dengan cepat, informasi belum tersaji dengan tepat, dan akurasi perhitungan yang belum jelas. Sehingga informasi yang dihasilkan tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus pembelian, produksi, dan penjualan pada Laundry Box secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu perancangan sistem informasi akuntansi menggunakan metode sistem development cycle kurang efektif karena bersifat kaku sehingga penanganan perubahan software dan program berlangsung sulit. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahapan menjadi tidak fleksibel. Lalu terjadinya kerangkapan tugas pada bagian yang seharusnya bagian-bagian tersebut mempunyai tugas-tugas tersendiri, tidak merangkap pada satu bagian tertentu, sehingga rentan menimbulkan kecurangan. Lembar dokumen masih belum memenuhi kebutuhan sistem, kurangnya sumber daya manusia yang masih perlu diperbaiki. Artinya jika menggunakan sistem, kita harus memiliki SDM yang memahami untuk mengoperasikan sistem tersebut. Artinya juga harus mempersiapkan training dan sebagainya untuk menggunakan sistem. Lalu pembuatan laporan keuangan masih dengan cara manual, yaitu kita eh, diharuskan ya untuk melakukan perancangan sistem informasi akuntansi yang pastinya akan bermanfaat untuk Laundry Box ke depannya. Dan yang terakhir, sistem informasi akuntansi yang sudah berjalan masih kurang efektif karena pada sistem informasi tersebut telah berjalan hanya melibatkan sedikit bagian, memiliki banyak kerangkapan tugas. Jadi kerangkapan tugas ini tidak sangat disarankan untuk sebuah perusahaan karena akan memunculkan kecurangan. Jadi kalau ada kerangkapan dalam suatu bagian itu akan sedikit rentan ya. Lalu prosedur yang telah 125 berjalan belum memenuhi kriteria standar menurut sistem pengendalian internal atau COSO. Baik, eh, demikian untuk presentasi dari kami. Saya Alfad Arasi dan Mas Muhammad Sultan mewakili kelompok 6. Semoga tugas kami dan presentasi ini memenuhi kriteria yang diharapkan atau yang ditetapkan oleh dosen sehingga semoga presentasi yang kami sampaikan dan tugas yang kami sampaikan mendapatkan nilai yang terbaik oleh Ibu dosen Ibu Nia. Demikian dari kami, presentasi dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.